Selamat siang, selamat datang di Nalar Keadilan. Saya Sony Tumbelaka, saat ini berada di ruang Nalar Keadilan. Di sini kita akan berbicara, berdiskusi, kupas tuntas tentang persoalan-persoalan hukum yang ada. Termasuk saat ini juga kita akan berbicara mengenai sengketa tanah yang ada di Pulau Serangan. Menarik untuk berbicara tentang sengketa tanah di Pulau Serangan. Mengapa? Yang sebenarnya ahli waris telah memiliki 18 putusan. Kemudian telah lama juga berjibaku untuk mendapatkan keadilan. Tetapi sampai sekarang ini tanah tersebut masih belum juga bisa dieksekusi. Karena itu kami hadirkan pada saat ini Advokat Siti Sapura, sarjana hukum. Selamat siang, selamat datang di Nalar Keadilan. Selamat siang Bang Sony, makasih sudah nerima saya di sini. Apa kabar Mbak Ipung? Alhamdulillah baik. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan tadi? Anda sudah memiliki 18 putusan. Udah begitu lama Anda berjibaku untuk mendapatkan keadilan, tetapi sampai sekarang ini masih tanda tanya. Bagaimana respon Anda? Ada pepatah hukum mengatakan di Indonesia yang kita akan selalu ini anggap benar ya, walaupun itu salah. Tidak ada uang, tidak akan mungkin dapat keadilan. Tidak punya kekuasaan, tidak mungkin akan menang. Tidak ada punya power, tidak mungkin akan menang. Cuma karena kalah. Karena keadilan itu hanya milik orang-orang yang berkuasa dan punya uang. Itu yang harus kita ini beredar. Itulah yang saya alami. Tapi saya bersyukur Bang. Saya menjadi seorang anak nelayan, hidup di pesisir yang digembleng dengan orang tua dengan sangat keras. Itu membuat saya sampai sekarang saya tidak pernah takut menghadapi siapapun. Walaupun saat itu saya harus melawan RI2 sekalipun. Saya bahkan diundang untuk datang Istana Presiden. Saya tidak bersedia hadir. Kenapa? Saya katakan saya tidak ada hubungannya dengan RI2. Saya hanya mencari keadilan seorang anak nelayan, yaitu seorang ipung, mencari keadilan atas tanah orang tuanya. Sebentar, Anda tadi mengatakan bahwa tidak ada uang, tidak akan mendapatkan keadilan. Jadi sebenarnya kalau Anda punya uang berarti Anda akan mendapatkan tanah itu sesegera mungkin. Pasti. Jika saya punya uang dari awal, saya tidak ada orang satupun yang akan menguasai tanah saya tanpa hak. Karena saya tidak punya apa-apa. Bapak ideologis sudah meninggal. Dia anggap ibu saya nggak punya apa-apa. Dan saya masih sangat kecil. Akhirnya mereka ada orang-orang yang menjadikan skenario tanah saya 1 hektar 12 are dikuasai dengan cara tidak hak sama orang lain. Waktu bapak saya masih hidup, tahun 70-an meninggal, 74 kami digugat oleh ahli waris yang menjual tanah. Kita menang, PN dan PT, karena orang menggugat akhirnya meninggal. Nah, itu kita hidup nyaman di Serangan sampai di tahun 2009. Saat itu 2009 saya sudah menjadi seorang baru tamat advokat, saya ingin bangun LBH anak dan rumah aman. Tiba-tiba mereka menggugat saya selama 11 tahun Bang. 11 tahun ada 13, jadi 2 tambah 3 jadi 15 putusan. Itu pun sangat sulit kita lakukan eksekusi. Kenapa? Kita nggak punya uang yang banyak lagi balikannya. Nah, di tanggal 28 Februari 2014 kami mencoba melakukan eksekusi atas dasar putusan Mahkamah Agung itu kasasi. Kita nggak bisa lakukan. Ada intervensi dari luar biasa dari segala, terutama dari RI2, dan ada tokoh yang bernama Jenderal Taib, ada tokoh yang bernama Cokro Dipuncun, dan ada anggota dewan, bahkan partai politik pun hadir di sini, datang ke Pulau Serangan dari PAN, dari Golkar, maaf saya sebut namanya karena ini fakta, dari Golkar, dari PAN, dari PDIP, datang semua, bahkan dia tanda tangan di surat pernyataan itu. Ini perlu saya konfirmasi lagi nih. Anda tadi mengatakan RI2, bagaimana Anda tahu di situ ada RI2 intervensi? Oke, saya kasih contoh. Pada saya ingin melakukan eksekusi yang ketiga, pertama kedua kan gagal. Ya. 2014 tanggal yang ketiga tanggal 3 Januari 2017. Saya udah tahu saya ini diincar karena hanya satu-satunya ahli waris dan yang berani melawan adalah seorang ipung. Yang lain sudah anak saudara saya yang lain, ibu saya udah mundur semua. Nah, tanggal 30 Januari saya berangkat ke Jakarta bersama 2 anak saya. Saya tidak mau menjadi korban di Bali. Hanya kita berangkat ke Jakarta, tiba-tiba ada telepon dari seseorang yang saya kenal baik, yaitu orang dekat dari seorang Kapolda Bali. Mbak Ipung mesti di mana? Saya ada apa Pak? Izin. Mbak Ipung diundang ke Istana Presiden oleh Bapak RI2 besok jam berapa? Jam 1. Maaf ya Pak, saya nggak janji bisa hadir. Jadi pada saat itu Anda rencana ke Jakarta? Sudah ke Jakarta. Tanggal 30 Januari, 30 Desember 2016 saya ke Jakarta jam 9 pagi. Dan ditelepon oleh Kapolda? Orang kalau nggak salah mungkin ajudannya ya. Ajudannya Kapolda Bali. Bahwa Anda diundang besok tanggal 31 Desember 2016, diundang oleh RI2 di Istana Presiden Tampak Siring jam 1 siang. Dan saya dapat info dari Pulau Serangan bahwa
RI2 sudah datang ke Kampung Bugis, udah berapa kali udah melakukan pesta pora dengan orang yang menggugat orang tua saya. Anda tahu apa rencana sebenarnya? Kok ada tiba-tiba mau diundang sama RI2 ke Istana Tampak Siring? Seorang punggawanya keluarga saya hanyalah seorang ipung. Hanya ipung yang dianggap tidak bisa dikondisikan oleh orang lain. Sedangkan ibu saya udah lemah. Keluarga saudara saya semua udah lemah. Mereka menyerah. Tapi ipung tidak akan pernah mau ketemu siapapun. Jangankan seorang RI2. Saya bilang, jangan RI2. RI1 sekalian undang saya. Jenderal Bintang undang saya tidak akan pernah hadir. Jadi Anda berniat untuk melawan mereka atau? Siap. Saya memang berniat melawan. Saya kan katakan. Kenapa harus melawan kan? Kalau dipanggil kan biar cepat selesai gimana? Sebenarnya tidak itu keinginan dia. Karena di dalam Istana Pilihan itu bukan cuma ada dia. Tapi ada Joko De Pemecutan, ada Jenderal Taib, ada pengacaranya si Rijal Akbar Maya Putra, dan ada anggota Dewan Anggota yang saya sebut tadi dari PAN, dari PDIP, dan dari Golkar itu ada di sana, dan ada pihak-pihak yang melawan saya gitu loh. Jadi Anda mau katakan bahwa mereka itu melalui RI2 akan mencoba ya Mbak Ipung berhenti untuk ya, kalau misalnya melakukan apa yang menjadi keinginan Anda kan ya, gitu. Kalau saya melawan, saya mungkin tidak akan selamat. Mungkin saya tidak akan pernah hidup lagi. Mungkin saya tidak akan pernah ada lagi di sini. Saya yakin itu. Saya yakin jika saya hadir di Istana Presiden saat itu, Ipung sudah tidak akan ada lagi duduk di Garuda TV ini. Berarti dapat dikatakan ada niat jahat, Pak. Pastilah. Bagaimana saya mengatakan ada niat jahat? Pada saat eksekusi pertama, eksekusi kedua itu gagal. Apa yang dikatakan oleh Kapolda dan Dirjen Pertahanan di Jakarta? Saya kan ini kemana-mana saya bang. Mohon maaf ya Mbak Ipung, ini ada intervensi dari RI2 sekaligus itu. Mbak Ipung kan tahu sekarang ini polisi berada di bawahnya presiden, yaitu RI1 dan RI2. Jadi kalau kami melawan Mbak, apa jadinya nanti kita? Apa yang saya katakan? Bapak berada langsung di bawahnya RI2 atau RI1, silakan Bapak mundur. Jangan pernah dampingin saya. Sebentar, ini kan kalau saya mau lihatnya, itu kan tanahnya kan kecil kayak gitu. 1 hektar 12 are bang. Jadi 1 hektar 12 are ya, gitu. Ya awalnya. Kan kalau dibandingkan dengan ada pejabat-pejabat tinggi, ada wapres di sana, kan terlalu besar itu mau melawan dengan tanah hanya sekecil itu gitu. Kan dapat dikatakan seperti itu lah. Abang tahu nggak sekarang Pulau Serangan seperti apa? Primadonanya Bali. Setelah reklamasi terjadi 498 hektar dikuasai oleh KEK, Pulau Serangan itu akan dijual tanpa penghuni, Bang. Akan menjadi pulau emas yang benar-benar menjadi nilainya sangat mahal. 1 hektar 12 dan lagi 1 hektar lagi tanah saya tuh harganya nilai Jadi bang. Karena dengan perkembangan pariwisata, ya, maka semua ada unsur-unsur tertentu untuk mengintervensi itu. Siap, benar. Baik, kita tunggu untuk yang satu ini. Nanti setelah jeda kita akan kembali lagi. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide kami memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara H. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Baik, kita kembali lagi ke diskusi nalar keadilan. Saya ingin menantang Anda untuk menjelaskan lagi yang Anda katakan tadi bahwa karena mengalami perkembangan di Serangan sehingga yang saya katakan tanah cuma sekecil itu kok diintervensi oleh pejabat-pejabat tinggi negara. Ada wakil presiden dan sebagainya. Rasanya nggak mungkin gitu loh. Ya kalau Bang Sony tidak tahu perkembangan Serangan ya. Demografi Serangan zaman dulu adalah pulau kecil Bang. Hanya berbentuk pulau penyu. Kita hidup hanya berapa puluh kakak aja di situ. Tapi sekarang bayangkan Pulau Serangan sudah bentuknya udah rusak. Tetapi setelah ada reklamasi, ada jalan penghubung ke Denpasar, Serangan tuh berkembang pesat, tetapi bagi saya Serangan tambah hancur. Tapi bagi orang luar yang tidak pernah tahu Serangan, kan Serangan sekarang maju. Tapi artinya apa? Jangankan lahan kami yang daratan yang tidak dicaplok, laut pun disertifikat menjadi KKPRL. Laut pun disertifikat. Ada 13 sertifikat
PKKPRL Laut Pulau Serangan, dan warga Serangan yang utamanya adalah seorang nelayan tidak bisa lagi dapat akses masuk ke pantainya untuk melaut atau untuk mandi sekalipun nggak boleh. Dan itu karena dipasangin, kalau di Tangerang ada pagar bambu, di Serangan ada pagar tali pelampung. Kita semua diam. Kalau ini tidak ada intervensi dari penguasa, tidak mungkin ini bisa terjadi, Bang. Mbak bayangkan, kalau misalnya tidak ada orang penguasa ikut terlibat di dalamnya, mengeluarkan KKPR, mengeluarkan KEK, mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2021, mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2003 tentang KEK, itu bukan kekuatan negara. Lalu siapa kita katakan itu? Siapa yang membuat turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau bukan pemerintah, kalau bukan negara, kita katakan berarti negara lah yang merusak Pulau Serangan dan membuat kita semakin terintimidasi. Bukan hanya seorang ipung yang berani melawan, karena saya bilang saya sudah bosan hidup dengan ketidakadilan. Saya hanya ingin melawan siapapun yang akan melawan saya, jangan pernah saya takut. Baik, saya ingin mempertajam untuk kasus tanah tersebut. Jadi di akhir tahun 2025 itu kan ada putusan yang Anda terima ya. Jadi kasasi ya. Kasasi Mahkamah Agung. Jadi kan, dan Anda berarti sekarang sudah ancang-ancang untuk melakukan eksekusi dong? Iya. Ya. Kapan Anda rencana untuk eksekusi itu? Saya sudah mengajukan permohonan pasca adanya pemberitahuannya atas putusan Salim Pengadilan sudah diberikan pemberitahuan kepada para pihak, termasuk juga saya di tanggal 11 Desember 2025 kemarin. Nah, 2025 kemarin akhirnya kan saya mengajukan kekuatan hukum tetapkan terhadap putusan yang ada. Hanya saya mendapatkan bahwa putusan ini sudah dianggap ingkrah oleh pengadilan. Akhirnya saya punya hak dong mengajukan permohonan penetapan pelaksanaan eksekusi, dan itu sudah diterima tanggal 31 Desember 2025 kemarin. Nah, ini ada sesuai dengan SOP-nya, Bang. Itu butuh waktu maksimal 17 hari untuk melakukan penelaahan ya. Nah, semoga tidak sampai waktu ini habis. Saya sudah dipanggil untuk melakukan unmanning. Nah, di unmanning semua pihak akan diundang termasuk saya. Nah, di sana adalah sebuah peringatan akan disampaikan oleh ketua pengadilan dengan mengatakan bagaimana ini ada putusan dan kalian harus mematuhi isi putusan. Ini yang saya inginkan, mereka ini tolonglah berhenti menghujat atau memaki saya, orang yang mencari keadilan, tapi mereka malah menggiring opini bahwa saya adalah hanya satu orang ipung yang keberatan dengan hadirnya PT. Saya tidak keberadaannya PT-PT, tapi jangan pernah lahan saya yang dicaplok gitu loh, Bang. Hanya jika saya ini sudah menang, apalagi dengan mengatakan bahwa objek sengketa adalah harus dikembalikan dengan cara sukarela dan tanpa syarat apapun. Terus ini perlu kita perjelas lagi nih. Sebenarnya siapa mereka tergugat itu? Satu, PT BTID. Kita tahu siapa pemiliknya. PT BTID, Bali Turtle Island Development. Yang kedua yang saya gugat adalah Desa Adat Serangan. Kenapa Desa Adat Serangan saya gugat? Kalau BTID kenapa saya gugat? Karena dia mengeluarkan SHGB di atas tanah saya selama 30 tahun, Bang. Dari tanggal 23 Juni 1993 sampai 23 Juni tahun 2023. 30 tahun loh tanah saya di SHGB tanpa sepengetahuan saya. Kenapa? Kenapa saya baru tahu pada saat 2020 saya ingin mensertifikatkan tanah saya setelah dieksekusi. Saya tidak bisa karena ada SHGB. Saya gugat dia, dan yang kedua saya gugat Desa Adat Serangan. Kenapa saya gugat Desa Adat Serangan? Karena dialah melakukan pemik di atas tanah saya di atas. Jadi hanya 2 tergugat situ? Oh, ada 4. 4. Yang ketiga Lurah Serangan, dan yang keempat pemerintah Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar. Kenapa pemerintah Kota Denpasar? Karena dia sempat mengakui tanah saya bahwa tanah itu adalah milik pemerintah Kota Denpasar berdasarkan SK. Memang seberapa kuat mereka itu kok melawan Anda ini yang sudah mengantongi? Tadi saya kembali lagi ya, putusan sudah banyak kan gitu. Jadi sudah sekuat apa mereka itu? Seperti yang bilang tadi, Bang, di Indonesia orang miskin dilarang mencari keadilan. Orang miskin tidak boleh mendapatkan keadilan. Orang miskin tidak akan pernah menang secara hukum. Ini kan mindset kita. Nah, dia ingin mengatakan bahwa seorang ipung yang tidak punya apa-apa, anak desa, orang miskin, tidak punya uang, tidak punya kekuatan, bukan anak penguasa, tidak mungkin menang lawan mereka. Jadi Anda ini kelihatannya udah mau mundur apa mau tetap maju terus melawan mereka? Rugi kalau saya mundur, Bang. Saya tuh bahkan diundang oleh RI2 pun saya malah nantangin. Saya tidak ada urusan dengan RI2. Jangan RI2, R1 kalau akan hadapin saya tidak akan mundur 1 jengkal pun. Jangan Jangan Bintang 10 pun hadir, tidak akan pernah saya mundur jengkal pun. Itu kata saya. Apalagi seorang sekarang, BTID, saya bukan mengecilkan ya, Bang ya. Tapi setelah hukum, saya punya kekuatan luar biasa untuk menghadapi mereka. Emang siapa yang ada di PT BTID itu? Di sana? Ya. Info yang saya dapat ya, di sana ada Nur Salim. Ada Nur Salim. Ya, di sana ada
maaf ya, mantan presiden Mantan siapa? Jokowi. Jokowi. Nah, di sana ada mantan Menteri BUMN Siapa itu? Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir juga. Wah, jadi pejabat-pejabat Iya, negara pantasan. di sana ada Anda dihajar habis-habis. di kan sana berarti? ada Menteri Pariwisata. Tahu kan Sandiaga Uno? Sandiaga Uno juga di sana. Iya, Jadi kan Anda ini udah tahu kan ini di sana ada pamungkas yang di ada sana di situ. juga ada mantan Menteri Maritim dan Investasi. Saya ulang lagi pernyataan tadi kan. Anda berani melawan mereka? Nyatanya saya berani Berani. dan saya menang. Sampai kapan Anda harus berani? Saya hanya akan berhenti berjuang sampai saya mendapatkan hak saya secara hukum. Semuanya atas tanah saya. Kalau misalnya saat eksekusi lagi kan kita tidak tahu ini. Iya. Hanya prediksi aja kan Iya. gitu, karena apapun bisa terjadi karena Pasti. Anda sudah keempat kali eksekusi. Anda Iya. katakan ya kan? Iya. Udah 4 kali kan ini. Kalau Anda gagal lagi bagaimana? Saya tidak akan pernah berhenti berjuang. Waktu tanah 1 hektar lebih itu Bang, saya berjuang sampai 3 kali. Pertama saya gagal, kedua saya gagal karena intervensi luar biasa, yang ketiga saya berhasil. Saya katakan, jika kepolisian atau aparat siapapun tidak mau melindungi saya secara hukum, silakan mundur semuanya. Saya akan turunkan anak buah saya semuanya, anak buah orang sipil semua. Apa strategi Anda setelah itu apabila misalnya mengalami kegagalan lagi? Tolong di hold dulu, nanti kita maju lagi setelah jeda yang satu ini. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Baik, kita kembali lagi ke diskusi nalar keadilan. Jadi Anda kalau misalnya gagal lagi eksekusi, Anda rencana mau dibikin apa lagi di situ? Satu, saya anggap aparat keamanan yang harusnya punya kewenangan mendampingin saya, melindungi saya, tidak lakukan itu. Saya anggap mereka udah gagal jadi aparat. Maka saya akan lakukan sesuatu lewat tangan saya sendiri. Apa saya lakukan? Sesuai dengan putusan pengadilan, saya akan ambil alih tanah saya akan bongkar itu aspal dan saya akan tutup itu jalan. Saya nggak peduli, karena saya anggap negara ini sudah nggak adil buat saya. Kalau misalnya masyarakat sana tidak menyetujui bagaimana? Masyarakat sudah saya edukasi mulai sekarang. Anda yakin bahwa bisa untuk dilakukan itu nanti? Saya punya banyak orang Bang. Mungkin masyarakat, ya kalau misalnya masyarakat sana turun ya, anak buah saya turun semua. Bayangkan apa yang terjadi. Berarti negara gagal melindungi rakyatnya. Negara gagal mengayomi rakyatnya. Dia biarkan rakyat bentrok dengan rakyat. Apa itu akan terjadi? Sudah saya lakukan dulu waktu tahun 2014. Jika itu tidak akan dilaksanakan, maka tahun 2017 saya akan lakukan dengan tangan saya. Siapa? Anak buah saya turunkan semuanya. Biar sekalian benturan di sana. Siapa yang salah? Apakah saya yang salah? Memang kondisi sekarang tanah itu seperti apa? Tanah saya di aspal, Bang. Di aspal. Jadikan di aspal jalan seperti apa? Aspal hot aspal mix? hot mix, aspal hot mix dan menjadi jalan vital atau jalan utama. Emang pertanyaan yang agak menggelitik sedikit ya, bahwa bisa enggak desa menghot mix tanah yang hanya segitu aja gitu? Dananya dari mana? Informasi yang saya dapat dari jawaban wali kota juga adalah dana dari Musrenbang. Bayangkan Musrenbang, berarti ada dana negara kan di sana. Ya. Nah, itulah yang harus saya kejar. Siapa yang dulu meminta dan siapa yang mendatangkan pasti pejabat di daerah atau di kota Denpasar yang ikut terlibat. Menurut di situ. Anda apa mereka dengan diaspalnya tanah itu? Strateginya begini, karena ada ini antara PTBD dengan desa kan ada perjanjian akte kan, akte nomor 12 di tahun 2019. Di situ ada penyerahan lahan. Nah, PT BTID ini mohon maaf ya, ini fakta. PT BTID ini banyak menyerahkan lahan kepada desa adat, tapi tidak sedikit lahan yang diserahkan yang jumlahnya 7,3 hektar. Ada beberapa tanah warga, termasuk tanah saya gitu loh. Nah, tanah saya ini dianggap sama PTID adalah tanah yang diserahkan oleh desa adat dan desa adat tidak pernah mencari tahu historis tanah itu milik siapa. Yang penting tanah itu sudah diserahkan kepada desa, maka desa merasakan itu adalah haknya dia untuk lakukan apa aja. Inilah saya
anggap kesalahan, kekeliruan dan keteledoran orang-orang ada di desa Serangan atau Baik, teman-teman saya Anda sendiri. ini kan udah perjalanan panjang berjuang tanah ini. Iya. Berapa belas tahun? 16 tahun. 16 tahun kan bukan waktu yang sedikit kan gitu. Iya. Jadi sekarang Anda mau rencana untuk eksekusi lagi. Ya, yang Eksekusi keempat. yang keempat kali. Jadi Anda yakin pasti ya bisa berhasil. Insya Allah ya. Ya. Kalau enggak, Karena eksekusi yang ketiga pun saya melakukan 1 hektar lebih ya, itu pun berhasil karena saya anggap waktu itu memang Mahkamah Agung membantu saya untuk menekan pengadilan negeri untuk lakukan eksekusi sesuai dengan putusan. Dan sama dengan sekarang saya juga koordinasi Mahkamah Agung, pokoknya tekan pengadilan negeri harus dilakukan eksekusi. Tidak ada alasan. Kalau kita masih mengatakan orang kuat harus menang, lalu apa namanya negara kita negara hukum? Udah bukan lagi negara hukum kayak waktu. Berarti biar yang berkuasa, orang punya jabatan, ambillah tanah orang dengan SK. Kan enak banget kalau gitu. Lalu apa namanya? Apa artinya kita rakyat Indonesia? Nggak ada artinya jadinya kita. Semua tanah orang di SK. Oh ini ada SK wali kota, oh ini ada SK menteri, oh ini ada SK pejabat ini, oh ini ada SK ini. Tanah orang diambil semua. Emang enak banget dong gitu. jadi ini bisa dikatakan bahwa tahun terakhir Anda berjuang untuk mendapatkan tanah itu. Untuk yang ini iya. Untuk yang Pipil 186, kelas 2, 15, yang tanah 1 hektar ini ada yang terakhir saya perjuangkan. Tapi setelah ini masih ada lagi tanah 1 hektar kurang setengah arus yang akan saya perjuangkan juga ada di Pulau Serangan. Ya semoga ini selesai maka saya akan Sehubungan dengan itu apa keinginan Anda untuk ke depan? Jujur Bang, saya dari tahun 2000 punya cita-cita. Saya ini seorang aktivis anak. Selain saya jadi advokat, saya ingin membangun rumah aman untuk anak-anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Ini yang ingin saya bangun. Itu niat saya dari dulu. Nah itu pun saya akan lakukan pada tahun 2009, tapi ternyata saya digugat sama warga yang pendatang itu. Artinya saya bisa menarik apa yang saya alamin ya Bang. Tidak semua niat baik kita akan dianggap baik sama orang, dan tidak semua niat baik kita akan mendapatkan mudah kita peroleh kalau kita tidak berjuang. Artinya tidak ada keadilan yang bisa kita dapat jika tidak memperjuangkan. Itu yang saya pegang. Dan Anda tidak berniat untuk misalnya kalau dihalangi lagi Anda bersurat kemana atau? Kayaknya tangan saya sudah capek bersurat. Jika terakhir nanti saya minta permohonan kepada aparat untuk melindungi saya, mengamankan saya melakukan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan, maka jika saya anggap mereka sudah gagal jadi aparat, biarkan saya lakukan sendiri dengan cara saya. Itu yang akan saya lakukan. Dengan Anda ingin menyampaikan kepada Presiden? Ya, izinkan saya melakukan 1 patah atau 2 patah kata kepada Bapak Presiden. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya anak pesisir. Nama saya Deng Ipung Sapura, tapi saya dikenal di IKTP Siti Sapura. Mohon bantuannya. Mungkin saya hanyalah seorang ipung yang ada di Pulau Serangan yang mengalami nasib seperti ini. Tapi masih banyak warga sana yang tidak berani berbicara untuk mendapatkan haknya karena mereka mengalami intimidasi dari PT BTID. Mohon Bapak Presiden, turunlah ke Serangan, lihat kami. Masih banyak tanah-tanah yang dicaplok oleh PTID tanpa hak tapi di SIGB. Terima kasih. Salam hormat saya, Ipung. Baik, terima kasih atas penjelasan-penjelasan dari advokat Siti Sapura alias Ipung yang juga ahli waris yang sekarang tanahnya menjadi sengketa di Pulau Serangan. Ya, semoga apa yang menjadi harapan Anda tadi sudah sampaikan kepada Pak Presiden, semoga Pak Presiden Prabowo bisa mendengarnya. Amin. Dan dengan berakhirnya penjelasan Anda pada saat ini, berakhir pula diskusi kita pada saat ini, dan nanti kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang. Terima kasih atas kedatangannya, Makasih. Ibu Siti Sapura, Sarjana Hukum. Makasih ya Bang. Terima kasih.